Pertama, dok, saya ingin menanyakan olahraga apa yang cocok untuk kita supaya terhindar dari penyakit jantung. Yang kedua, apakah kalau sakit jantung itu dada terasa terbakar, dok? Terus yang ketiga, apakah yang selama ini dikenal oleh masyarakat umum angin duduk itu juga salah satu penyebab sakit jantung? Oke, tiga ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Dokter. Saya ingin menanyakan Ibu Sumi. Sebenarnya terjadi pada diri saya. Saya pasien Dokter Jetri dan Dokter Astrid. Tapi belakangan ini, dok, saya kalau jalan dari gereja sampai Amori saja, sudah jantung saya deg-degan, sudah lesu sekali. Ingin saya tanyakan, apakah saya harus ke dokter jantung, penyakit dalam dan dokter flek? Saya sudah dihentikan obat fleknya, dok. Terus saya bilang, Dokter Astrid, ini saya masih deg-degan. Ya nanti dilihat Januari. Tapi saya sudah nggak tahan, dok. Ini saya paksakan ke sini. Terima kasih, dokter. Ibu Ailan di MPU. Saya mau tanya dok, yang tadi soal gejala saya ini belum lama ini kena stroke. Ya, pada tahun 2022 bulan Oktober. Aku mau tanya, tadi kan ada bilang gejala dari sekitar leher ini ke sini, bagian ini kebas-kebas seperti itu. Nah itu tadi aku lihat itu, apakah aku termasuk sakit jantung atau enggak? Karena kadang-kadang kalau aku lagi kerja, kadang-kadang kalau lagi naik tangga gitu. Dan sekarang lagi keringat kadang-kadang keluar keringat dingin orang bilang. Nah itu yang aku mau pertanyakan, apakah perlu aku sedini mungkin ke rumah sakit menyatakan ini, tapi aku kondisinya aku masih taraf pengobatan sampai hidup saya ini. Itu aja. Terima kasih. Pertanyaan pertama mengenai olahraga ya Pak ya. Ya itu nanti sesi ketiga. Oke, kemudian rasa terbakar. Kita bilang dia memang bisa gejala jantung, bisa masalah lambung, ya. Jadi kalau kita berhadapan dengan pasien yang keluhan terbakar dadanya, memang nomor satu yang paling sering lambung. Jadi kita tidak, kalau medis kita akan melihat yang mana yang paling frekuensi paling tinggi. Kalau terbakar nomor satu lambung. Jadi pasti kita akan gali masalah lambung. Ya, bisa jantung dok, bisa. Nah, untuk memastikannya dan kita akan gali lagi. Pasiennya punya faktor resiko enggak? Kalau pasien dalam ini gula, turunan jantung, bapak ibu, kakaknya jantung, semua dia rasa terbakar dia tidak. Karena kita nggak bisa cover. Biasanya kita akan EKG, kita akan play untuk memastikan dia. Jadi apakah bisa? Bisa. Tetapi memang kita akan lihat kasus pasiennya seperti apa, background. Kemudian masalah angin duduk, ya karena kita di dunia medis tidak mengenal istilah angin duduk, tetapi angin duduk itu sinonimnya adalah serangan jantung. Ya, jadi yang bilang angin duduk itu serangan jantung, itu bahasa keren angina pectoris. Ya, karena udara dingin yang saya bilang tadi, udara dingin itu akan bikin pembuluh darah mengeruh. Yang bahaya kalau di dalamnya udah ada sumbatan, alirannya udah mengecil, ada sumbatan gula, tapi nggak jalan. Makanya pas kena dingin sakit. Itu ciri-ciri jantung. Oke, pertanyaan nomor 2. Tadi Ibu mengatakan saat berdebar, saat aktivitas ada rasa berdebar, lalu jalan makin ngos-ngosan, debarnya makin tinggi. Nah, kita secara medis memang ketika ada penurunan dalam arti dulu kan kuat-kuatannya dari gereja ke aktoris enjoy aja. Oh, 2 minggu ini kos-kosan banget, jantungnya detaknya cepat. Nah itu kita bilang tidak ada penurunan kelas, ya. Ketika ada penurunan kelas, memang itu ada indikasi pemeriksaan lebih lanjut. Dan kita takutnya ada penurunan kekuatan jantung atau gejala lemah jantung. Tetapi segera catatan ibu dengan pasti juga, kemudian dan sebagainya. Jangan lupa ada
itu memang kita klasifikasikan sebagai satu golongan dengan pasien jantung. Stroke dan jantung sama, dia sama-sama penyempitan pembuluh darah, cuma beda letaknya doang. Ya, sehingga untuk pasien stroke kita memang harus cari tahu apakah jantungnya ada sumbatan juga. Ya, dan ketika ibu merasa nggak nyaman di dada, memang kita harus waspada. Biasanya kita akan minta untuk di PKG yang jantung setidaknya untuk kondisi jantungnya. Tetapi untuk pasien stroke yang sedang menjalani